pikir benar yang disampaikan Pak Jokowi itu bahwasanya pupuk itu sangat menentukan ya untuk petani untuk berproduksi. Dan sebagaimana kita ketahui sekarang sistem pertanian yang ada di dunia umumnya masih ya tergantung kepada pupuk kimia dan itu banyak diperdagangkan dan seperti Indonesia harus mengimpornya dan juga negara lain. Hanya saja yang perlu saya ingatkan bahwasanya soal krisis pupuk dunia ini bukan saja yang pertama sekali terjadi di dunia. Dalam versi lain, negara Kuba di tahun 90-an pernah mengalami krisis pupuk juga dan juga alat-alat pertanian. Jadi Uni Soviet kolaps waktu itu, mereka tidak mengirim pupuk ke Kuba, tetapi Kuba akhirnya berhasil beralih ke pertanian agroekologi, di mana mereka tidak lagi pakai pupuk kimia, tetapi mereka pakai pupuk agroekologi. Karenanya menurut kita harusnya momen dari krisis pupuk ini akibat dari perang Rusia Ukraina ini pemerintah di dunia ini termasuk Indonesia harusnya menginisiatifi agar beralih kepada menggunakan pupuk organik. Kita harus menjalankan pertanian agroekologi. Dan itu sesungguhnya sudah dijalankan juga di banyak negara ya seperti Cina, India sendiri pun sudah, bahkan Indonesia dulu pernah mau belajar secara katakanlah bilateral dengan pemerintah India bagaimana menerapkan zero natural farming budget itu ya, zero budget natural farming. Jadi pertanian yang tanpa menggunakan modal. Hanya saja itu tidak dilaksanakan dan harusnya ini cocok diterapkan apalagi dalam semangat untuk mengurangi pemanasan global yang terjadi sekarang ini. Karena kalau pertanian menggunakan pupuk kimia ini kan sesungguhnya dia membuat pemanasan global dan juga membutuhkan energi dalam memproduksinya dan juga pengiriman pupuk tersebut. Jadi saya pikir tepat Presiden mengingatkan soal kelangkaan pupuk ini, tetapi pupuknya harus dibayangkan bukanlah pupuk kimia, tetapi haruslah pupuk yang organik. Dan kita sudah sesungguhnya memulainya itu, tinggal meneruskannya saja. Dan sudah ada negara yang berhasil ya mengalami perubahan yang begitu drastis dari tergantung kepada pupuk kimia menjadi pupuk yang organik. Baik, sekarang kita ke Pak Bayu. Pak Bayu, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pembukaan KTT G20 mengenai permasalahan pupuk begitu ya, bahwa artinya bahan baku utama pupuk ini memang kan dari Rusia. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Bayu? Ya, kita perlu melihatnya secara lebih objektif ya. Pupuk itu secara garis besar bisa bagi empat. Yang pertama adalah pupuk yang berbasis nitrogen, itu bahan bakunya gas. Indonesia banyak sekali, bahkan Indonesia ekspor untuk pupuk nitrogen ya, dalam bentuk pupuk Korea. Jadi tidak kekurangan sama sekali. Kemudian pupuk yang kedua adalah yang berbasis batu fosfat. Dan batu fosfat ini di dunia kira-kira 80-85% dihasilkan oleh Maroko di Afrika Utara. Dan nah ini yang tadi yang kaitannya dengan Rusia adalah pupuk yang berbasis potasium. Nah, ini memang Rusia dan Belarusia itu menghasilkan kira-kira sekitar 75% dari produksi potasium dunia. Dan itulah yang menjadi masalah sekarang. Tapi saya setuju dengan Pak Henry Saragi tadi bahwa ada pupuk yang keempat yaitu pupuk organik dan Indonesia juga memiliki potensi bahan organik yang sangat banyak untuk bisa dijadikan pupuk organik. Jadi mungkin sudah terlanjur selama ini bahwa kita tergantung pada pupuk dengan kombinasi tadi pupuk nitrogen, pupuk fosfat dan pupuk potasium, dan dengan demikian maka ada ketergantungan pada Rusia dan Belarusia untuk salah satu dari pupuk itu karena memang mereka produsen terbesar di dunia. Yang menjadi masalah juga selain masalah
dominasi Rusia dan Belarusia untuk produsen pupuk potasium tadi adalah pengangkutan dan transportasi yang menjadi lebih mahal karena ada kenaikan harga energi. Ditambah lagi kemudian Ukraina dan daerah Rusia dan Ukraina dan sekitarnya itu adalah produsen biji-bijian yang besar dan hambatan atas perdagangan di daerah itu membuat kenaikan harga pangan dunia. Jadi ini pupuk menjadi salah satu simbolnya, tetapi sebenarnya ya masalah paling utama kalau menurut saya adalah perang itu sendiri. Jadi kalau perang itu bisa segera bisa diselesaikan dan terjadi solusi damai, maka sangat banyak masalah yang bisa kemudian bisa reda. Untuk ke depan saya setuju bahwa kita harus lebih mendorong penggunaan pupuk organik karena memang tanah-tanah pertanian di Indonesia sudah semakin bahkan boleh dikatakan sudah rusak karena banyaknya menggunakan pupuk anorganik itu dan harus dihidupkan kembali, disuburkan kembali dengan pupuk organik. Mungkin kalau boleh kebijakan subsidi pupuk yang selama ini telah dilakukan seharusnya lebih banyak diarahkan untuk pupuk organik dan tadi kemudian menghasilkan juga manfaat lain yaitu mengurangi ketergantungan dari bahan baku pupuk yang harus diimpor karena memang tidak ada di Indonesia yaitu fosfat dan potasium.